Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo dulur-dulur, teman-teman dan sahabat semuanya. Ya apa kabar rek? Apik kabeh kan yo? Oke, perkenalkan nama saya Gilang Ardiansyah. Saya adalah mahasiswa dari PPNS atau Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saya dari program studi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal dengan NRP 0116040036. Jadi di sini saya dapat tugas dari dosen saya pada matkul hidrodinamika. Nah, ini judul saya. Analisa pengaruh tinggi gelombang air laut terhadap kenyamanan kapal. Nah, sebelum kita bahas satu persatu ya teman-teman, silakan klik tombol like apabila video ini dirasa bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar engineering desain kapal. Oke, untuk pembahasan yang pertama, nah di sini analisa yang akan saya gunakan itu menggunakan kapal penumpang. Kalau teman-teman mau coba di rumah boleh pakai model kapal apapun, pakai kapal patroli, kapal niaga atau kapal ikan, ya terserah. Dan analisa yang saya lakukan ini menggunakan aplikasi Maxuf Motion. Untuk kapal penumpang ini memiliki ukuran utama dengan panjang kapal 72 meter, kemudian lebarnya 12 meter, tinggi kapal 7 meter, lalu garis air maksimal atau syarat sebesar 5 meter. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah masuk Maxuf Motion dan buka model kapalnya, nah ini yang harus dilakukan. Teman-teman gunakan metode analisa strip teori. Kemudian teman-teman tentukan variasi gelombangnya. Variasi gelombangnya kan ada 3, ada head sea, beam sea, lalu following sea. Di sini saya menggunakan beam sea atau arah gelombang dari samping sebesar 90 derajat. Untuk variasi tinggi gelombang saya sesuaikan judulnya tadi ya teman-teman, yaitu pengaruh tinggi gelombang air laut terhadap kenyamanan kapal. Jadi variabel yang saya gunakan itu ada 3 ya teman-teman. Untuk variabel yang pertama yaitu tinggi gelombang air laut sebesar 0,5 meter, dan variabel yang kedua yaitu tinggi gelombang air laut sebesar 1 meter, dan variabel yang ketiga yaitu tinggi gelombang air laut sebesar 2 meter. Kemudian kita masuk tahap input data variabel. Nah, di sini teman-teman akan menginputkan data sebanyak 4 kali. Yang pertama itu location, yang kedua speed, yang ketiga heading, dan yang terakhir spektra. Oke, untuk location akan muncul tabel seperti ini. Nah, ini kan banyak sekali ya, jadi gak usah bingung teman-teman. Jadi di sini untuk kolom nama saya namai main deck. Untuk long post, offset, dan head saya sesuaikan karena lokasi itu adalah posisi yang akan kita analisa. Jadi untuk kapal penumpang yang akan saya analisa itu posisinya pas di main deck dan di midship kapal atau di tengah-tengah. Kemudian untuk speed, nah untuk speed akan muncul tabel seperti ini. Untuk kapal penumpang ya, kecepatan dinasnya biasanya sih 15 knot itu udah paling cepat. Oke, untuk yang ketiga heading. Nah, headingnya tadi kan saya pakai arah gelombang dari samping atau beam sea sebesar 90 derajat. Jadi kalau teman-teman mau pakai following sea itu 0 derajat dan head sea 180 derajat itu juga boleh. Dan kemudian spektra. Nah, spektra ini itu adalah 3 variabel tadi, yaitu tinggi gelombang air laut. Nah, di sini saya namai HS1, HS2, dan HS3. Tipenya itu juga sama semua, John Swatt. Pada kolom carhead ini adalah untuk mengisi tinggi gelombang air laut. Jadi tinggi gelombang air laut sebesar 0,5 meter yang saya inputkan itu adalah HS1. Kemudian tinggi gelombang air laut sebesar 1 meter itu
HS2 dan tinggi gelombang air laut sebesar 2 meter adalah HS3. Jadi setelah semua keempat-empat variabel ini terisi semua, teman-teman bisa lakukan analisa dengan soft, lalu tunggu beberapa saat, nanti akan muncul hasil analisa seperti ini. Nah, tabel seperti ini. Jadi jangan bingung ya teman-teman, saya jelaskan secara simpel saja. Ini hasil analisa kapal penumpang dengan kecepatan 15 knot dengan beam 90 derajat dan tinggi gelombang air laut 0,5 meter. Kemudian hasilnya yaitu adalah nilai MII dan MSI. Bisa dilihat di pojok kiri bawah di baris 39 dan 40 pada kolom M0. Nah, di sini dengan hasil nilai MII 0 dan nilai MSI 1,516. Kemudian untuk hasil analisa yang kedua, kecepatannya sama dan beamnya juga sama, kemudian tinggi gelombangnya 1 meter. Dengan hasil analisa nilai MII 0 dan nilai MSI 2,297. Untuk hasil analisa yang terakhir itu tinggi gelombangnya 2 meter dengan kecepatan yang sama dan arah gelombang yang sama beam. Itu hasil analisanya dengan nilai MII sebesar 0,997 dan nilai MSI sebesar 4,028. Kemudian kita masuk ke tahap rekapitulasi. Di sini saya menampilkan dua tabel, yaitu MII per hour dan MSI per hour. Sebenarnya apa itu MII dan MSI? Keduanya itu adalah faktor kenyamanan kapal. MII adalah singkatan dari Motion Induced Interruption, merupakan ukuran kemampuan ABK atau individu untuk mencari dukungan dan menjaga keseimbangan saat berada di atas kapal yang bergerak. Sedangkan MSI adalah singkatan dari Motion Sickness Incidence, yang memiliki pengertian metrik penting dalam mengevaluasi penyakit laut. Jadi setelah kita mendapatkan hasil analisa, nah ini saya sederhanakan ya. Untuk nilai MII per hour pada tinggi gelombang 0,5 meter sebesar 0, kemudian nilai MII per hour pada tinggi gelombang 1 meter sebesar 0, kemudian nilai MII per hour pada tinggi gelombang 2 meter sebesar 0,997. Ketiga-tiganya memiliki status possible atau memenuhi sesuai ranknya karena tidak sampai 6, masih memenuhi. Lalu untuk nilai MSI per hour pada tinggi gelombang 0,5 meter sebesar 1,516, kemudian nilai MSI per hour pada tinggi gelombang 1 meter sebesar 2,297, kemudian nilai MSI per hour pada tinggi gelombang 2 meter sebesar 4,028. Di sini ranknya masih dalam skala 0 sampai 5, sehingga statusnya moderate atau masih memenuhi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, semakin besar nilai tinggi gelombang air laut, maka semakin besar pula nilai MII dan nilai MSI yang dihasilkan. Sehingga kondisi kenyamanan pada kapal penumpang yang sudah kita analisa tadi, tingkat kenyamanannya semakin berkurang. Nah, di sini saya rasa teman-teman sudah paham semua ya. Jadi kalian bisa coba analisa di rumah dengan model kapal kalian masing-masing. Tentunya dengan menggunakan aplikasi Maxus Motion. Oke, kita sudah sampai penutup. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, mohon maaf. Bisa kalian isi komen, kritikan maupun saran di kolom komentar. Dan mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.